Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dengan NIM 200512040052 akan mempresentasikan tentang praktikum web server dan DNS server. Ya, jadi di sini di Cisco Packet Tracer sudah dirangkai, ada PC1, PC2, router. Lalu di sini juga ada DNS server sama web server. Untuk konfigurasi PC1 default gateway-nya adalah 192.168.162, lalu DNS server 333.333.331. Lalu untuk fast Ethernet 0-nya itu ada di 192.168.1.1, lalu subnet mask 255.192. Lalu untuk konfigurasi PC2 default gateway-nya adalah 192.168.1.126 dan DNS server ada di 33.33.331 dan fast Ethernet 0-nya adalah 192.168.165, subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk laptop 1 konfigurasinya dengan default gateway 192.168.1.254, lalu DNS server 33.33.331. Untuk fast Ethernet-nya itu ada di 192.168.1.253 dan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk konfigurasi router 1 kita di fast Ethernet 0 ini untuk menghubungkan PC1 itu IP address-nya ada di 192.168.162, lalu subnet mask 255.255.255.192. Lalu fast Ethernet 1.0 ini untuk menghubungkan PC2 ada di 192.168.1.126 dan subnet mask 255.255.255.192. Nah, kita tadi ke serial 20. Ini ada di IP address-nya di 12.12.12.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Ini untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2. Jika kalau kita lihat di sini, ini juga menghubungkan di 12.12.12.2 dan subnet mask 255.255. Lalu di sini kita lihat untuk fast Ethernet 0-nya. Ini untuk menghubungkan antara router 2 dan laptop 1. Di sini IP address-nya adalah 192.168.1.254 dan subnet mask 255.255.255.128. Jadi ini untuk menghubungkan antara router 2 dan laptop 1, karena jika kita lihat di sini default gateway-nya adalah 192.168.1.254 sama seperti router 2 tersebut. Lalu untuk router 3 di sini agak berbeda karena di sini dihubungkan antara ada router 1, router 2, lalu ada DNS server, lalu ada web server. Kita lihat saja konfigurasinya. Nah, konfigurasinya di sini. Oh ya, tadi kita belum lihat untuk konfigurasi di router 1. Nah, untuk RIP routingnya ini ada 12, 13 dan 192.168.1.10.
untuk network address 12 itu untuk menghubungkan router 1 dan router 2. Untuk network address 13.0.0 itu untuk menghubungkan router 1 dan router 3. Lalu untuk 192.168.1.0 itu untuk menghubungkan antara router 1 dan PC 1. Kita lanjut ke router 2. Nah, di sini RIP routingnya, network address ada 3. Yang pertama itu 12.0.0, ini untuk menghubungkan antara router 2 ke router 1. Lalu ada 23.0.0 itu untuk menghubungkan antara router 2 dan router 3. Lalu ini yang terakhir 192.168.1.0 itu untuk menghubungkan dari router ke device ini. Nah, kita lanjut ke router 3. Untuk RIP routingnya itu di sini dia terhubung oleh 4 jaringan. Yang pertama ada 13.0.0 itu untuk menghubungkan antara router 1 dan router 3 dan sebaliknya. Lalu ada 23.0.0 itu untuk menghubungkan router 3 dan router 2 dan sebaliknya. Lalu di sini ada 33 dan 43, ini untuk menghubungkan DNS dan web server. Kita lihat aja di sini konfigurasinya. Ini 333, berarti ini 33 itu untuk menghubungkan antara router 3 dan DNS server. Lalu di sini 4343, berarti itu adalah untuk menghubungkan router 3 dan web server. Kita kembali lagi ke DNS server. Untuk konfigurasi fast ethernetnya itu IP address-nya adalah 33.33.331 dan subnet mask 255.255.255. Lalu untuk fast ethernet di web server itu adalah 43.43.431 dan subnet mask 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita akan langsung untuk percobaan yang di web server terlebih dahulu. Jadi konfigurasinya tadi sudah kita cek, sudah benar, jadi kita langsung ke percobaannya. Jadi tadi kita sudah mengkonfigurasi menjadi 43.43.431. Lalu selanjutnya itu kita akan menyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Jadi ini kita copy saja. Lalu kita akan ke web server. Lalu kita akan ke services. Di bagian services ini ada HTTP, DHCP, DHCP v6, FTP, DNS, syslog, AAA, NTP, email, FTP, IoT, FM management, radius, DAP. Tapi untuk di bagian ini kita akan ke bagian HTTP. Jadi ini jika belum on, kita on-kan saja. Lalu di sini ada beberapa file di web server ini. Jadi di sini ada hello world HTML, isinya adalah file HTML berisi hello world. Lalu ada garis baru dan suatu link yang akan men-redirect ke index HTML. Kita kembali saja.
lalu ini kita hapus, kita buat indeks HTML baru yang berisi ini file HTML, dan di sini adalah center Cisco Packet Tracer. Selamat datang di official web jarcom.com. Web ini adalah percobaan saja. Ini garis baru, ada paragraf di sini, garis baru, lalu ada link. A small page ini menuju ke hello world HTML, copyright HTML, image HTML, dan image di sini. Kita save. Kita cek di sini udah oke, udah. Nah jadi kan sudah kita konfigurasikan untuk file HTML-nya, dan web server ini telah terhubung ke semua device di bawah ini. Jadi seharusnya web ini sudah bisa diakses oleh semua device di sini. Jadi kita langsung cek saja ke PC 1 dulu. Oh ya, tadi kita cek dulu IP address untuk mengakses web tersebut. Kita cek IP address-nya adalah 4343.431. Kita copy di sini. Lalu kita ke PC 1. Kita ke desktop. Mungkin pertama-tama kita ke terminal dulu untuk kita ke command prompt dulu untuk mengecek apakah IP address tersebut terhubung ke PC 1. Jadi kita coba ping. Nah, di sini kita dapatkan paketnya di sini dengan 0% loss, jadi sukses di sini. Lalu kita coba untuk tracer. Nah, di sini melewati PC 1, router 1 dan 3, router 13 dan 4343. Nah, jadi kan urutannya begini, dari web server, router 3, router 1 dan ke PC 1. Jadi sudah benar. Nah, di sini kita untuk mulai ke desktopnya, kita ke web browser. Nah, karena tadi sudah terhubung, jadi kita bisa mengakses website tersebut di PC 1. Jadi kita copy di sini, kita go. Nah, sekarang akan sudah muncul Cisco Packet Tracer. Tadi yang sudah kita lihat itu kan center ya, center. Selamat datang. Ini adalah ada garis baru, ada link-link di sini yang sudah kita tambahkan. Oh, di sini file not found, di sini copyright. Oh, di sini ada kesalahan, harusnya kita tidak ada petik ya di sini. Kita fix dulu di sini. Services HTTP kita edit. Oh, di sini petiknya itu salah ya, kita petiknya itu harus seperti ini. Petiknya berformat salah, jadi kita ganti saja di sini. Nah, udah. Ini juga petiknya ada yang salah karena hasil di copy tadi. Kita cek. Nah, udah benar. Kita save yes. Lalu kita kembali ke PC 1, kita ke web browser. .343. Nah, tadi udah kita fix, kita coba. Nah, masuk di sini. Ada multi page website dari index HTML ke hello world HTML. Kita back, ada copyrights. Nah, kita akan muncul di sini copyright HTML. Lalu ada image page. Nah, menunjukkan image Cisco. Ini juga
ya. Lalu tadi kan PC 1 udah bisa, jadi seharusnya PC 2 juga bisa di sini. Langsung saja kita ke terminal dulu, kita ke command prompt, lalu kita akan ke ping 43434341. Nah, di sini lancar koneksinya. Coba untuk tracer. Nah, di sini bisa kita lihat dari PC 2 ke 1313 ini yang menghubungkan antara router 1 dan router 3, lalu ke 4343 itu jadi urutannya dari PC 2, router 1, router 3, dan ke web server. Nah, sudah bisa. Kita exit command prompt, kita ke web browser 434341. Nah, bisa juga di sini semuanya lancar lah. Nah, tadi kan untuk bagian sini, untuk bagian device dari router 1 sudah lancar. Kita tes untuk laptop 1 yang terhubung dari router 2. Kita langsung saja ke web browser 434341. Nah, di sini juga sudah bisa di hello world, copyright, image page, image, semuanya lancar. Kita exit. Sekarang kita coba untuk tracer saja deh, tracer 4341. Nah, di sini ada dari laptop 1 ke router 2, lalu ada 2323 itu yang menghubungkan router 2 ke router 3, lalu 4343 itu yang menghubungkan antara router 3 dan web server. Ya, mungkin itu untuk praktek yang web server. Nah, sekarang kita ke DNS server. Jadi kan tadi udah kita praktek untuk mengakses website, tapi website tersebut masih berbentuk IP address. Nah, kita membutuhkan DNS untuk meresolve suatu domain untuk meredirect dari IP address tersebut ke domain tertentu. Jadi kita langsung saja ke DNS. Lalu kita akan aktifkan service DNS di DNS server. Service DNS. Nah, lalu akan ada interface seperti ini. Di sini ada www.jarcom.com, cname jarcom.com, lalu ada a record yang detailnya adalah IP address 434341. Jadi dari DNS ini kita akan meredirect IP address 434341 ke domain jarcom.com. Jadi kurang lebih jika kita ingin menambahkan domain, mungkin ada yang sudah pernah, jadi tampilannya juga seperti ini, ada cname, a record, dari dashboard service domainnya juga seperti ini. Nah, ini udah di setting, kita langsung saja tes ke PC nya. Kita ke web browser, lalu jarcom.com, kita go. Nah, sama juga kita langsung ke website tersebut tanpa harus menuliskan IP address. Ya, mungkin cukup ya, atau kita bisa tracer juga nih untuk DNS nya kita tracer. Nah, ini juga sama ya, tadi dari PC 1, router 1, router 3, dan web server. Kita cek ke
browser di laptop 1 capcom.com. Nah, di sini juga bisa. Oke, sip. Mungkin sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.